Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Nabawi Herbal. Wah, senang sekali saya Hanika Saputri hadir menyapa teman-teman semua dengan kesempatan yang sangat istimewa ini. Tentunya di acara Ngobrol Herbal Bareng Pakar. Bagaimana tidak? Karena siang hari ini kita akan membahas herbal langsung dengan pakarnya. Langsung saja di samping saya sudah ada narasumber yang sangat inspiratif dan juga cantik. Siapa lagi kalau bukan Dokter Ingrid Tania. Halo, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani. Bagaimana kabarnya dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Senang saya diundang ke Alhamdulillah. tempat Nabawi Herbal di sini. Iya, nah benar juga senang sekali karena bisa kedatangan dokter Ingrid lagi. Nah, beliau ini juga menjabat sebagai ketua umum ya dok, Iya. PD-PODCI atau Perkumpulan Dokter Pengembangan Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Beliau juga aktif sebagai dosen, peneliti, dan juga konsultan obat tradisional atau herbal. Nah dokter, karena temanya kali ini kenapa herbal dijadikan pilihan, tentunya sahabat Nabawi Herbal juga mungkin masih ada yang bertanya-tanya atau ingin tahu tentang tanaman herbal itu apa sih? Dan juga apakah semua tanaman itu bisa dikatakan sebagai tanaman herbal? Bagaimana dokter? Iya. Jadi istilah tanaman herbal itu sudah mengalami perluasan makna ya dari waktu ke waktu. Awalnya istilah herbal itu secara botani artinya tanaman kecil tidak berkayu yang tumbuh di atas tanah tetapi memiliki manfaat atau kualitas untuk kesehatan. Dan tidak hanya untuk kesehatan sebetulnya, untuk kepentingan kuliner Oh juga iya, ya. betul. Kemudian kepentingan aromatik karena dia memiliki zat-zat aromatik. Jadi bisa misalnya menghasilkan minyak esensial Oh ya. iya, Dan itu betul. juga sebetulnya tidak hanya sebagai pewangi, tapi kembali lagi yang utamanya memiliki fungsi untuk kesehatan. Oh gitu, iya benar. Berarti Mm-mm. bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk bahan masakan bisa, Iya, rumah tangga bisa. betul. Karena kan biasanya herbal itu jahe gitu-gitu biasa kita temuin di bumbu dapur ya Iya, dokter ya. betul, betul, betul. Dan jahe sendiri ada zat aromatiknya juga, Oh iya benar esensial betul. oilnya juga, dan itu punya manfaat untuk kesehatan juga. Iya, Jadi, nah perluasan maknanya itu sekarang istilah herbal itu tidak hanya kriteria tanaman kecil tidak berkayu yang memiliki fungsi kesehatan, tetapi semua tanaman, ya, semua tanaman atau tumbuhan yang memiliki fungsi untuk kesehatan dan bahkan sebetulnya bahan-bahan hewani atau bahan mineral, misalnya kalau bahan hewani misalnya madu oh ya. iya betul betul. Kemudian bahan mineral misalnya sulfur ya, kemudian kalsium ya atau kapur barus misalnya itu tergolong herbal juga sekarang walaupun dia bukan berasal dari Iya tanaman betul banget. Kalau gitu. misalnya kayak telur itu juga masuk herbal enggak dok? Iya, sekarang Bisa. dikategorikan dia termasuk herbal Oh gitu gitu. kan. Berarti herbal Heeh. itu bukan hanya yang tanaman aja, tapi kayak madu, Iya, susu itu juga bisa iya, ya. betul, betul. Intinya sebetulnya akhirnya herbal itu sendiri maknanya meluas menjadi segala bahan alam yang Oh, bermanfaat untuk kesehatan oh iya gitu. betul sekali. Karena makanya di Indonesia juga sumber daya alamnya juga sangat banyak ya, ada Mm-mm. tanaman, terus juga tumbuhan dan juga sebagainya. Nah dokter, Mm-mm. dokter sendiri ini kan herbal ini sudah mendalam banget ya. Apa sih dok alasan dokter yang bikin dokter itu tertarik mempelajari herbal lebih dalam? Iya, jadi memang pada masa saya ya di semua fakultas kedokteran itu sebetulnya tidak diajarkan tentang herbal. Oh, Jadi kami waktu itu calon-calon dokter hanya diajarkan tentang pengobatan atau kedokteran konvensional ya dengan obat-obat konvensional. Nah, begitu lulus ketika mulai berpraktik terutama ketika saya menjalani PTT, PTT itu seperti wajib kerja sarjana gitu ya, oh khusus iya. untuk dokter. Nah, ketika saya berpraktik itu ternyata pasien-pasien banyak yang bertanya tentang herbal. Oh, memang herbal. Banyak yang minta diresepkan herbal. Nah, pada saat itu saya merasa kok saya waktu kuliah saya nggak dapat ilmu itu, Ilmu tentang begitu ya. herbal ya. Akhirnya saya belajar sendiri dan kemudian tahun 2010 di UI akhirnya dibuka tuh S2 herbal. Oh, khusus Nah, herbal. akhirnya saya masuk tuh di S2 Herbal itu sebagai angkatan pertama Oh gitu. gitu. Berarti
awalnya karena ada yang menanyakan dan juga Mm-mm. minta dibuatkan resep gitu, akhirnya jadi Iya, S2-nya ambil khusus herbal. iya. Dan saya melihat eh, ternyata masyarakat itu merasakan manfaat herbal gitu kan. Iya, Nah, itu yang memicu saya untuk semakin mempelajari apa benar nih herbal itu memang bermanfaat begitu kan. oh Akhirnya dari situ juga selain mempelajari juga meneliti gitu. baik. Mm-mm. Kalau misalnya tanaman herbal itu kenapa spesial banget sih dok untuk dikonsumsi? Apa manfaatnya gitu dari herbal Ya, menurut dokter? ya. Jadi herbal itu utamanya kan sebetulnya bahan nabati, ya, Betul. berasal dari Ya. tanaman, tumbuhan. Dan kalau kita perhatikan perkembangan dari dulu sampai sekarang, eh, untuk mencapai sehat atau mencapai kebugaran, itu yang dianjurkan adalah mengkonsumsi sebagai makanan itu berasal dari tanaman atau tumbuhan. Oh, Jadi baik. herbal itu sendiri penting tidak hanya sebagai suatu obat, tetapi sebetulnya sebagai makanan juga ya, makanan sehari-hari yang bisa kita konsumsi yang gunanya terutama untuk mencapai kesehatan gitu ya atau mencegah penyakit atau ketika ada gangguan kesehatan kita juga bisa berupaya dengan herbal Oh, gitu. berarti memang kalau misalnya herbal itu bukan hanya untuk orang yang sakit aja, tapi kita yang mau mengkonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh juga bisa ya dok ya? Iya, apalagi kalau kita melihat misalnya ada quote food is medicine Oh gitu ya. iya, Jadi food artinya kan makanan kita sehari-hari yang kita konsumsi itu sebaiknya yang memiliki atau menunjang tubuh kita agar bisa betul. menjadi tetap sehat. Iya, Nah, betul. apa makanan yang sehari-hari patut kita konsumsi adalah yang utamanya berasal dari tanaman atau tumbuhan Oh gitu. iya betul. Berarti memang herbal itu bukan hanya untuk obat aja, tapi kalau kita dijadikan makanan untuk kehidupan Mm-mm. kita sehari-hari juga bermanfaat ya dokter ya. Karena Sangat, sangat pastinya kalau bermanfaat. misalnya makanannya sehat, tentu juga kesehatannya juga bagus ya kan, Iya, kesehatannya betul, juga betul. sehat. Nah, kalau misalnya seberapa penting dok di kehidupan kita herbal itu menjadikan pilihan kalau Iya, menurut dokter? iya. Tadi menyambung yang pertanyaan sebelumnya ya, dan saya mengungkapkan bahwa herbal ini memang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, Oh iya, setidaknya sebagai makanan oh ya. iya betul. Misalnya nih kita dianjurkan diet bergizi lengkap seimbang. Nah, diet bergizi lengkap seimbang artinya yang mencukupi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien buat tubuh kita. Mikronutrien diantaranya vitamin dan mineral. Kalau makronutrien misalnya karbohidrat, protein, lemak ya. Dan itu semua sebetulnya bisa dipenuhi dengan herbal ya. Jadi banyak herbal yang memiliki kandungan asam amino ya atau dia protein ya awalnya protein lalu dipecah menjadi asam amino. Nah, contohnya apa? Kurma gitu ya. Oh Kurma iya itu betul. sebetulnya baik kita konsumsi setiap hari. Misalnya setiap hari kita konsumsi antara 3 sampai 9 butir kurma itu sangat baik sekali untuk menjaga kesehatan. Artinya menjadi diet kita sehari-hari gitu ya. Kemudian vitamin dan mineral banyak sekali herbal yang memiliki kandungan vitamin mineral. Bahkan semua herbal sebetulnya mengandung vitamin dan mineral. Jadi eh, itu semua akhirnya menjadi bagian dari hidup sehat sehari-hari Oh iya, begitu. berarti memang herbal itu bagus banget kalau misalnya kita jadikan pedoman untuk kehidupan sehat kita sehari-hari ya, dari Mm-mm. mulai bahan makanannya. Karena kalau misalnya makanan gizinya baik, hidupnya juga jadi kesehatannya juga begitu bagus. Karena dari Mm-mm. bahan herbal ini, dari makanan ini juga punya kandungan-kandungan yang tadi dokter sebutkan Iya, ya. apalagi filosofinya herbal itu sebetulnya menyeimbangkan. Oh Misalnya gini, menyeimbangkan. kan kita makan sehari-hari itu pasti ada mengandung lemak juga, gitu kan, Betul. mengandung karbohidrat juga. Misalnya kita seneng nih makan gulai, gitu kan, ada santannya. Nah, sebetulnya herbal itu bisa menetralisir ya, kalau Oh misalnya kita agak berlebihan mengkonsumsi yang mengandung konsumsinya ya. lemak, lemak tak jenuh misalnya. Nah, herbal ini bisa membantu untuk menyeimbangkan agar tubuh kita tidak terlalu terkena dampak negatif dari Dari santan makanan-makanan tadi. yang lain, misalnya gorengan, itu kan Betul. walaupun memang kita dianjurkan untuk membatasi, Iya tapi yang betul. namanya manusia ya kita kalau makan kan pengen yang Kelihatan suka enak, berlebihan gitu ya. sekali-sekali, sekali-sekali misalnya makan gorengan. Nah, Iya.
herbal itu sendiri itu akan membantu tubuh kita agar bisa lebih menetralisir efek-efek yang kurang baik dari beberapa jenis makanan gitu. Berarti kayak gitu ya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya herbal juga memang bagus banget ya buat tubuh tuh ternyata ya bisa membantu menetralisir juga. Nah, kita akan jeda dulu dokter karena akan Iya. ada iklan sebentar. Jadi untuk pertanyaannya akan dilanjutkan kembali di segmen berikutnya. Jadi untuk teman-teman semua tetap dipantengin terus lainnya. Kita akan kembali lagi tentunya di acara Ngobrol Herbal bareng Pakar. Bingung cari herbal yang aman dan berkualitas? Aha! Nabawi Herbal, pusat herbal terlengkap dan terpercaya. Menyediakan berbagai jenis herbal yang aman dan berkualitas, mulai dari habatus sauda, madu, herbal tunggal, minyak zaitun, susu kambing, minuman kesehatan, aneka jenis kurma, sampai peralatan bekam, semua ada di Nabawi Herbal. Oh, segera kunjungi toko cabang Nabawi Herbal terdekat di kota Anda. Bingung cari herbal yang aman dan berkualitas? Aha! Nabawi Herbal, pusat herbal terlengkap dan terpercaya. Menyediakan berbagai jenis herbal yang aman dan berkualitas, mulai dari habatus sauda, madu, herbal tunggal, minyak zaitun, susu kambing, minuman kesehatan, aneka jenis kurma, sampai peralatan bekam, semua ada di Nabawi Herbal. Oh, segera kunjungi toko cabang Nabawi Herbal terdekat di kota Anda. Bingung cari herbal yang aman dan berkualitas? Aha! Nabawi Herbal, pusat herbal terlengkap dan terpercaya. Menyediakan berbagai jenis herbal yang aman dan berkualitas, mulai dari habatus sauda, madu, herbal tunggal, minyak zaitun, susu kambing, minuman kesehatan, aneka jenis kurma, sampai peralatan bekam, semua ada di Nabawi Herbal. Oh, segera kunjungi toko cabang Nabawi Herbal terdekat di kota Anda. Bingung cari herbal yang aman dan berkualitas? Aha! Nabawi Herbal, pusat herbal terlengkap dan terpercaya. Menyediakan berbagai jenis herbal yang aman dan berkualitas, mulai dari habatus sauda, madu, herbal tunggal, minyak zaitun, susu kambing, minuman kesehatan, aneka jenis kurma, sampai peralatan bekam, semua ada di Nabawi Herbal. Oh, segera kunjungi toko cabang Nabawi Herbal terdekat di kota Anda. Bingung cari herbal yang aman dan berkualitas? Aha! Nabawi Herbal, pusat herbal terlengkap dan terpercaya. Menyediakan berbagai jenis herbal yang aman dan berkualitas, mulai dari habatus sauda, madu, herbal tunggal, minyak zaitun, susu kambing, minuman kesehatan, aneka jenis kurma, sampai peralatan bekam, semua ada di Nabawi Herbal. Oh, segera kunjungi toko cabang Nabawi Herbal terdekat di kota. Halo sahabat Nabawi Herbal, nah kita ketemu lagi. Tadi kita sudah membahas mengenai herbal yang bagus banget untuk kesehatan tubuh dan juga kehidupan manusia sehari-hari. Nah, ngomongin herbal, aku mau tanya ke dokter, herbal yang bagus atau direkomendasikan untuk menjaga kesehatan tubuh itu herbal apa aja, dok? Iya, sebetulnya ada banyak sekali pilihan herbal-herbal yang baik, yang baik sekali kita konsumsi setiap hari untuk menjaga kesehatan, misalnya, atau untuk menguatkan imunitas Oh tubuh iya, sehingga tercegah dari tertular penyakit infeksi, misalnya, atau meningkatkan kebugaran tubuh. Itu banyak sekali. Misalnya, herbal-herbal yang sebetulnya dianjurkan oleh apa Al-Quran, oleh hadis itu semua kan bermanfaat ya, dari misalnya madu, kemudian kurma, oh iya, ya, kemudian jahe, lalu yang lain-lain segala macam empon-empon yang ada di bumi Indonesia itu semua bermanfaat kan. Makanya nenek moyang kita juga biasa kan mengkonsumsi yang empon-empon ya. oh iya, Jadi dari jahe, kunyit, apa temulawak, minum putih serih, gitu ya. serai, temu putih, kayu manis, itu semua bermanfaat ya. Kemudian kalau yang daun-daunan bagaimana? Misalnya ada daun kelor, ada daun pegagan, sambiloto, itu sebetulnya aman semua untuk dikonsumsi setiap hari, bisa kita variasikan gitu, atau kita konsumsi menurut kebutuhan kita. Misalnya begini, ketika kita misalnya pegel-pegel nih badan. Iya, Nah, ketika kita pegel-pegel banyak pilihan herbal yang bisa kita konsumsi untuk mengatasi pegelnya itu. Misalnya kita bisa konsumsi jahe, oh
bisa konsumsi kencur, bisa konsumsi kunyit. Itu membantu untuk mengatasi pegel-pegelnya itu. Atau misalnya ketika kita olahraga cedera, kan sakit tuh, Iya, bukan sekedar pegel lagi tuh, udah sakit ya, udah sakit otot, sakit sendi. Apa yang bisa kita konsumsi? Misalnya kita bisa konsumsi habatus sauda ya, atau jinten hitam, atau kita bisa juga konsumsi kunyit, atau kita bisa konsumsi sidaguri misalnya. Jadi sebetulnya banyak sekali herbal yang bisa kita konsumsi setiap hari, atau bisa juga kita sesuaikan dengan apa kebutuhan kita pada saat itu. iya. Berarti kalau misalnya herbal itu untuk kesehatan tubuh ternyata mudah banget ya dok ya ditemuinnya. Maksudnya di rumah yang biasa kita lihat kayak jahe, Iya, terus ada yang lain-lainnya itu ternyata ada di dapur gitu yang biasa iya, dijadiin bumbu masakan iya, ternyata betul, bagus juga untuk kesehatan tubuh ya. betul, betul. Kalau misalnya kita konsumsi rutin herbal, itu Mm-mm. bagus nggak sih dok untuk investasi jangka panjang kesehatan tubuh? Iya, saya jawab tentu ya bagus sekali untuk investasi kesehatan secara jangka panjang ya. Ya. Asalkan kita tahu nih seberapa banyak kita konsumsinya gitu kan. Batasan-batasannya ya. Jangan sampai berlebihan. Kekurangan juga jangan, karena kalau kurang juga nanti efeknya tidak begitu terasa. Iya, Tapi kalau berlebihan juga nanti kasihan liver dan ginjal kita. Jadi kita mesti tahu, misalnya ketika kita mengkonsumsi herbal segar gitu ya, herbal segar yang kita bikin sendiri di dapur kita. Nah, itu kita juga perlu tahu jahenya seberapa banyak, kunyitnya seberapa banyak, misalnya serainya seberapa banyak, kayu manisnya seberapa banyak. Karena kalau kebanyakan juga bisa kadang-kadang menimbulkan tekanan darahnya turun gitu ya. Nanti jadi hipotensi, pusing, kelayangan misalnya ya. Berarti kalau berlebihan juga emang nggak bagus ya dok ya? Iya, Secara betul. berlebihan. Nah, kemudian kalau herbal lain, misalnya herbal bentuk kering atau simplicia kering, atau herbal dalam bentuk jus misalnya, atau herbal dalam bentuk ekstrak yang biasa kita beli misalnya di toko herbal, kan itu ada dosisnya ya, keterangannya di Betul. kemasannya. Nah, itu ikuti gitu loh, jangan coba-coba ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Kalau mau modifikasi dosis itu perlu konsultasi dulu ke dokter yang paham tentang herbal, Ahlinya gitu yang ya. ahlinya. Atau kalau memang tidak konsultasi atau tidak paham, kurang paham, ya ikuti yang di kemasan dari produk herbal Aturan tersebut, pakainya aturan gitu ya. pakainya. Berarti kalau memang secara berlebihan jatuhnya bukan bisa bikin sembuh sehat tapi malah bisa bikin sakit juga ya dok Iya, ya kalau betul, betul. secara berlebihan Mm-mm. konsumsinya. Apapun itu, bahkan air putih yang kita konsumsi kalau berlebihan kan Juga juga nggak ada bagus ya efek buat tubuh samping, ya. membebani jantung, nanti kasihan jantungnya gitu. Oh, gitu. Berarti yang penting konsumsi herbal rutin itu bagus untuk investasi jangka panjang. Yang penting Iya, sesuai aturannya ya kan ya. iya. Sesuai Kita, standar-standarnya jangan mm-mm, berlebihan. iya betul. Kita tahu bagaimana cara mengkonsumsinya gitu. Ya sekarang juga gampang banget ya dok di YouTube, Instagram, bahkan Mm-mm. di Instagram dokter sendiri ya di media sosial sering banget sharing-sharing tentang herbal. Jadi kalau misalnya sahabat Nabawi Herbal mau tahu juga tentang herbal itu gimana, bisa banget kepoin Instagramnya dokter karena sering banget dokter ini berbagi ilmu di akun media sosialnya. Iya, atau bisa juga ke Instagram PDPoji Nah, underscore PDPoji official, bisa. atau YouTube. Ada YouTube Dokter Herbal TV misalnya, itu bisa juga diikuti dari sana. Oh iya, jadi banyak sekali sekarang tuh kalau kita mau bikin herbal sendiri di rumah itu gampang ya dok ya, tinggal cari di YouTube, Instagram itu semuanya udah Iya. banyak ya. Iya, asalkan memang sumbernya yang harus kita tahu dulu, Terpercaya. ini terpercaya gitu. Karena kadang-kadang juga di media sosial ada, atau di YouTube ada beberapa video herbal, tapi ternyata begitu saya atau kami kaji, oh ternyata ada yang kurang tepat Tidak gitu ya, sesuai. ada yang kurang sesuai dengan ilmunya, sehingga yang seperti ini tidak patut untuk kita ikuti gitu ya, karena sebagai pemirsa atau sebagai netizen kan kita perlu selektif ya, memilah-memilah informasi yang ada seabrek-abrek begitu ya di media sosial gitu. Betul, harus cari informasinya di akun-akun yang memang sudah terpercaya Iya. kayak di PDPoji yang kita udah tahu ya itu kan perkumpulan dokter yang memang khusus membahas herbal dan juga jamu tradisional. Jadi tentu bahasan yang diberikan juga sesuai ya kan ya dok.
Kalau misalnya nih ya dok, kita kan memilih tanaman sama obat-obatan yang herbal yang aman dan sesuai dengan kondisi tubuh itu bisa kita lakukan sendiri dok. Jadi begini, kalau kita bertujuan untuk misalnya memelihara kesehatan gitu ya, untuk memelihara kebugaran atau untuk menguatkan tubuh kita, sistem imun tubuh kita, itu sebetulnya kita bisa menyiapkan sendiri atau memilih herbalnya sendiri, asalkan kita memiliki pengetahuan yang cukup, kan begitu. Betul. Misalnya mau bikin sendiri ya, kita tahu misalnya mau bikin sendiri terdiri dari campuran jahe, temulawak misalnya. Ya harus tahu yang namanya jahe kayak apa, milihnya yang bagus yang kayak apa. Terus temulawak itu yang seperti apa. Nah, itu saya sering menemui tuh orang-orang nggak tahu temulawak kayak apa. Nah, kalau belum tahu temulawak seperti apa ya tanya dulu ke yang paham ya. Temulawak tuh seperti ini, itu beda dengan kunyit, bagaimana membedakannya gitu ya. Setelah itu tahu takarannya antara berapa sampai berapa yang aman. Misalnya tahu diminumnya sebaiknya berapa kali dalam sehari. Kemudian tahu juga bagaimana cara mengolahnya. Apakah direbus, apakah diparut, kemudian diperas begitu ya. Dan merebusnya juga bagaimana cara merebusnya, berapa lama, kemudian pakai panci yang seperti apa. Semuanya ada Iya, ya, itu kayak misalnya harus ada. harus direbus berapa menit itu mempengaruhi dok. Mempengaruhi. Jadi ada kaidah-kaidahnya ya. Misalnya kalau kita merebus itu kalau ingin mendapatkan zat aktifnya semakin banyak yang bisa larut dalam air, minimal misalnya kita rebus 15 menit begitu ya, atau 30 menit boleh, tapi jangan lebih dari 30 menit karena kalau lebih dari 30 menit juga terkadang rasanya juga sudah tidak enak ya, terlalu pekat. Itu juga kan kita kalau mengkonsumsi sesuatu atau meminum sesuatu kan juga kita harus memperhatikan rasa juga Betul ya, banget. supaya bisa kita terima begitu ya. Atau misalnya kalau kuat dengan pahitnya sambiloto ya boleh aja merebus sambiloto, tapi seberapa banyak sambilotonya kan perlu tahu, karena kalau kebanyakan itu pahitnya luar biasa akhirnya muntah misalnya. Ya begitu. Atau kalau terlalu sedikit juga nanti kurang berefek Nah, gitu ya. khasiatnya juga mempengaruhi ya. Iya gitu. Berarti dari mulai cara merebusnya, pemilihan bahannya, terus juga bahan-bahan yang digunakan itu juga semuanya harus dipikirin matang-matang ya dok. Jangan sampai salah langkah gitu. Iya, atau kalau misalnya mau memilih mengkonsumsi produk herbal yang sudah dijual di pasaran, misalnya yang udah dalam bentuk minyak atau dalam bentuk ekstrak, itu ya silahkan saja, nanti tinggal baca kemasannya ya, petunjuk cara pakainya. Ikutin aturan pakainya ya dok ya. Kalau misalnya kita kan tadi mau mengkonsumsi herbal itu kan ada banyak yang perlu diperhatikan ya dok. Kalau misalnya mengkonsumsi produk herbal yang kita beli secara kemasan, itu biasanya kita harus perhatikan apa aja ya dok? Ya, biasanya dari Badan POM itu mereka ada panduan cek klik ya. Klik itu cek kemasan, label ya, kemudian izin edar dan juga kadaluarsa. Jadi kita pertama kalau memilih atau mau membeli produk herbal, kita lihat kemasannya kan. Kemasannya kelihatan kemasannya utuh ya, tidak bocor ya. Kemudian labelnya itu penting karena kita perlu tahu ini isinya apa sih gitu ya. Kemudian kegunaannya apa sih gitu ya. Termasuk kita tahu aturan pakainya. Kemudian izin edar itu penting karena kadang itu ada herbal palsu gitu ya, ada juga herbal yang dicampur bahan kimia obat sehingga disebut jamu BKO, itu yang bisa berbahaya buat kesehatan. Nah, kita sebaiknya memilih yang sudah ada izin edar Badan POM, jadi setidaknya kita yakin oh ini sudah terbukti aman gitu ya, sudah diperiksa oleh Badan POM bahwa ini aman. Nah, cara mengecek izin edar juga perlu tahu, misalnya dengan telepon ke Badan POM, karena misalnya kalau melihat nih kemasan nomor izin edar BPOM angkanya sekian sekian sekian, nah itu kita perlu cek itu asli atau angka yang dibuat-buat, ditulis-tulis asal-asalan juga bisa gitu ya. Jadi kita mengecek itu angkanya nomornya benar atau tidak, bisa di websitenya Badan POM atau di aplikasi cek BPOM. Jadi banyak
pilihan sih kita mau mencari informasi itu. Kemudian kadaluarsa juga penting sekali dilihat ya, tentu jangan jangan beli yang udah kadaluarsa gitu kan. Iya, betul banget. Jadi memang dari mulai aturan pakainya, terus juga BPOM-nya sesuai atau enggak, itu bisa banget langsung dicek di akun resminya BPOM atau juga dicek BPOM aplikasinya. Nah, tadi kita kan sudah bahas-bahas mengenai produk herbal yang bagus digunakan untuk kita sehari-hari, terus bagaimana pemilihan herbal kalau misalnya herbal kemasan. Nah, kita nanti akan lanjut lagi di segmen berikutnya mengenai pertanyaan-pertanyaan lagi tentang herbal. Jadi jangan kemana-mana, tetap dipantengin terus ngobrol herbal bersama pakarnya langsung. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Si kecil jago nih, bukan main-main loh khasiatnya. Mampu mengatasi seluruh masalah pernafasanmu, seperti batuk menahun, kering, dan berdahak, sesak nafas, radang paru-paru, TBC, sinusitis, bronkitis, dan juga liver. Sudah terverifikasi BPOM, halal MUI, serta berhasil mendapatkan penghargaan nasional dari LIPI. Segera konsultasi sekarang dan ambil promonya. Si kecil jago nih, bukan main-main loh khasiatnya. Mampu mengatasi seluruh masalah pernafasanmu, seperti batuk menahun, kering, dan berdahak, sesak nafas, radang paru-paru, TBC, sinusitis, bronkitis, dan juga liver. Sudah terverifikasi BPOM, halal MUI, serta berhasil mendapatkan penghargaan nasional dari LIPI. Segera konsultasi sekarang dan ambil promonya. Si kecil jago nih, bukan main-main loh khasiatnya. Mampu mengatasi seluruh masalah pernafasanmu, seperti batuk menahun, kering, dan berdahak, sesak nafas, radang paru-paru, TBC, sinusitis, bronkitis, dan juga liver. Sudah terverifikasi BPOM, halal MUI, serta berhasil mendapatkan penghargaan nasional dari LIPI. Segera konsultasi sekarang dan ambil promonya. Si kecil jago nih, bukan main-main loh khasiatnya. Mampu mengatasi seluruh masalah pernafasanmu, seperti batuk menahun, kering, dan berdahak, sesak nafas, radang paru-paru, TBC, sinusitis, bronkitis, dan juga liver. Sudah terverifikasi BPOM, halal MUI, serta berhasil mendapatkan penghargaan nasional dari LIPI. Segera konsultasi sekarang dan ambil promonya. Si kecil jago nih, bukan main-main loh khasiatnya. Mampu mengatasi seluruh masalah pernafasanmu, seperti batuk menahun, kering, dan berdahak, sesak nafas, radang paru-paru, TBC, sinusitis, bronkitis, dan juga liver. Sudah terverifikasi BPOM, halal MUI, serta berhasil mendapatkan penghargaan nasional dari LIPI. Halo sahabat Nabawi Herbal, kembali lagi. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang tanaman herbal, terus juga sudah membahas cara pemilihan herbal yang baik, cara penggunaannya bagaimana, terus juga herbal-herbal yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari, terus juga kita tadi sudah bahas bagaimana tips untuk memilih produk herbal kemasan. Nah, kalau misalnya ngomongin herbal dok, untuk umur, apakah mempengaruhi umur berapa tahun dok yang bagus menggunakan tanaman herbal dapat dikonsumsi dari umur berapa tahun? Iya, sebetulnya bayi mulai usia 6 bulan itu sudah bisa dikenalkan dengan herbal ya. Jadi ketika bayi berumur 6 bulan itu kan sudah tidak ASI eksklusif ya. Sudah mulai dia makan MPASI. Nah, itu sebetulnya bisa mulai dikenalkan herbal. Apa herbal yang bisa dikenalkan? Herbal-herbal yang ada di dapur kita. Jadi bisa sebagai bumbu dan MPASI-nya itu. Iya, misalnya diberikan kunyit ya. Kemudian bawang merah, bawang putih itu kan sebetulnya herbal juga. Ya? Iya.
ya, kemudian jahe. Kalau biasanya bayi kalau yang panas banget dia belum kuat, ya jahe sedikit saja misalnya. Itu semua bisa kita perkenalkan ya, merica atau lada putih ya, itu bisa kita perkenalkan. Kemudian ketika umur sudah setahun, kita bisa berikan madu. Ya. Madu murni kita boleh berikan. Nah, bisa kita berikan 1 sendok teh ya untuk anak yang umur 1 tahun ke atas ya. Bisa sehari sekali, bahkan 2 kali pun boleh ketika anak itu sehat ya. Tapi ketika anak itu misalnya sakit, batuk misalnya, madu itu ternyata membantu pengobatan batuk. Karena dia ada efek antitusif ya. Antitusif itu artinya menekan refleks batuk. Kemudian ada efek ekspektoran, membantu pengeluaran dahak. Ada efek mukolitik atau memecah dahak kental supaya lebih encer ya. Terus ada efek imunomodulator, meningkatkan imun tubuh sehingga sakitnya lebih cepat sembuh. Jadi ketika sakit, anak itu mulai umur setahun bisa diberikan madu murni 1 sendok teh 3 kali sehari gitu. Nah, boleh di madunya itu kita campur misalnya bubuk kunyit ya. Bisa ya, Kemudian Dok, ya? iya kita aduk, atau madunya itu kalau anaknya nggak suka kental, kita encerkan dengan air minum ya, air putihnya kita aduk. Kemudian habatus sauda juga sudah boleh misalnya diberikan untuk anak 1 tahun ke atas ya, dengan takaran misalnya kalau pakai habatus sauda kering misalnya bentuk bubuk, kalau anak umur 1 tahun sampai sekitar 6 tahun itu kita bisa berikan 1/4 sendok teh. Jadi pengenalan dulu kita kasih 1/4 sendok teh, dilarutkan dalam segelas air yang sudah diberikan madu. Aduk, kemudian minum. Nah ini bermanfaat ketika misalnya anaknya sakit ya, apa sakit batuk, pilek, radang tenggorokan, apa demam ya, atau dia ada masalah sakit diare ya, sakit di saluran pencernaan, itu sebetulnya bermanfaat ya. Ditambah herbal-herbal yang lain misalnya sambiloto yang rasanya pahit juga bisa mulai diperkenalkan ketika anaknya misalnya berumur 1 tahun gitu. Jadi sebetulnya herbal-herbal yang umumnya dikonsumsi oleh orang dewasa yang sudah terbukti aman itu boleh mulai diberikan ke anak biasanya memang umur setahun ya, mulai umur setahun kita bisa berikan. Tapi kalau pas dia masih umur 6 bulan kita bisa berikan herbal yang dari bumbu-bumbu dapur. Oh, gitu. Berarti kalau misalnya sudah bisa dikonsumsi dari bayi umur 6 bulan, tapi mungkin kalau misalnya di bawah 1 tahun yang 6 bulan itu bisa diperkenalkan dari MPASI, Iya, bahan-bahan betul. makanan gitu ya, Iya, Dok, ya? iya betul. Jadi kalau kita bikin apalah sayur atau lauk untuk anak umur 6 bulan ya kita bagus kasih kunyit ya, karena tidak hanya menambah rasa supaya lebih enak tapi juga ternyata manfaatnya banyak untuk kesehatan kan, sebagai antioksidan misalnya, untuk menguatkan imunitas tubuh, untuk kesehatan pencernaan itu bermanfaat semua. Bermanfaat ya, berarti kan cuma ditambahin di bahan makanan MPASI itu bagus buat kesehatan anak-anak juga ya, Dok, Iya, ya? betul. Kalau misalnya obat herbal itu kan aman dikonsumsi jangka panjang ya, Dok, ya. Berarti kalau misalnya kita, misalnya aku nih biasa konsumsi obat herbal setiap hari untuk menjaga kesehatan tubuh itu juga nggak apa-apa ya, Dok? Iya, jadi umumnya herbal-herbal itu bisa dikatakan aman dikonsumsi jangka panjang ya, asalkan dikonsumsinya sesuai takaran yang aman tadi ya. Jadi aturan pakai, cara pakainya harus benar. Kemudian juga menerapkan gaya hidup sehat yang lain. Misalnya kita konsumsi herbal tiap hari, tapi minum air putihnya kurang. Nah, kalau minum air putihnya kurang, ini nanti ginjalnya bisa bermasalah. Cuman jangan menyalahkan herbalnya dulu, tapi lihat dulu introspeksi dulu ya, gaya hidupnya apa. Misalnya minumnya kurang, tapi dia konsumsi herbal, tapi air putihnya kurang. Akhirnya dia bisa kena sakit batu ginjal juga bisa gitu kan, karena minumnya kurang kan, atau nanti bisa gangguan fungsi ginjal sehingga gagal ginjal kronik. Nah, ini yang ketika kita memilih mengkonsumsi herbal, maka gaya hidup sehat yang lainnya jangan dilupakan gitu. Jadi harus bareng-bareng diterapkan sehingga kita mendapatkan manfaat. Atau misalnya kita konsumsi herbal tapi makannya
misalnya saya nyebut nih ya, misalnya makannya hanya mie instan terus sama gorengan terus gitu ya lah, itu nanti malah nggak mendapatkan manfaat dari herbalnya kan sayang. Iya betul banget. Jadi jangan karena kita konsumsi herbal terus tapi pola hidupnya, makannya, tidurnya nggak teratur, Mm-mm. makannya juga sembarangan itu juga Mm-mm. mempengaruhi ya Iya, dok ya. iya Jadi betul. jangan karena konsumsi herbal terus merasa ah udahlah pasti sehat gitu. Iya, Ternyata pola hidup juga mempengaruhi ya dari iya mulai betul. makanan, terus juga pola tidur itu juga Mm-mm. mempengaruhi Mm-mm. ya. Iya. Kalau ini banyak nih dok yang bertanya-tanya tadi dari teman-teman yang sudah tanya lewat Instagram dan Mm-mm. juga YouTube. Mungkin aku mau tanya, ini ada pertanyaan dari Muhammad Ajas Sugita. Nah, menurut dokter herbal apa ya dok yang direkomendasikan untuk penyakit ginjal dok? Penyakit ginjal itu sebetulnya banyak sekali ya. Ini yang dimaksudnya yang mana begitu ya. Dari mulai batu ginjal itu sebetulnya penyakit yang Ginjal mengenai ginjal juga. Atau misalnya gagal ginjal kronik ya. Tapi itu juga harus dilihat dulu gagal ginjal kroniknya seberapa. Misalnya fungsi ginjalnya bagaimana dulu. Ya, apakah kadar kreatininnya seberapa, ureum kreatininnya seberapa ya. Jadi apa glomerulus filtrationnya juga mesti dilihat. Jadi tetap saja kita membutuhkan informasi diagnosis dari dokternya. Persisnya apa nih penyakit Penyakit ginjalnya? ginjalnya itu apa? Karena ginjal Misalnya juga ada kalau banyak. batu ginjal kita banyak pilihan ya. Misalnya herbal yang bisa bermanfaat untuk batu ginjal, misalnya meniran, kemudian keji beling, itu bisa dikonsumsi. Kemudian kalau ada gagal ginjal kronik, ya dilihat dulu kalau sekiranya ini masih gagal ginjal kroniknya masih tahap awal, sebetulnya kita bisa mencoba berikhtiar dengan herbal juga ya. Tetapi memang dosisnya harus hati-hati sekali ya. Jadi kadang-kadang orang yang dengan gangguan fungsi ginjal dia eh, tidak bisa mengkonsumsi dalam bentuk ekstrak misalnya. Nah, pilihlah misalnya dalam bentuk segar. Misalnya seledri itu juga bermanfaat juga untuk penyakit ginjal yang dicetuskan oleh darah tinggi atau hipertensi gitu ya. Nah, cuma seledrinya ketika sudah mengalami gagal ginjal kronik, seledrinya pilih yang segar ya. Misalnya 3 batang seledri di jus, kemudian diminum airnya ya, itu bisa dikonsumsi pertama-tama sekali sehari dulu. Tapi kalau itu sudah aman, kira-kira ginjalnya tidak terganggu, bisa ditingkatkan misal 2 kali sehari gitu ya. Jadi tetap saja ini semua kan ketika seseorang sudah berpenyakit ya, ketika memutuskan untuk konsumsi herbal itu perlu berkonsultasi ke yang ahlinya ya. Jangan Tetap ya harus konsultasi ke ahli sebaiknya dulu. jangan coba-coba sendiri ya karena sudah berpenyakit nih gitu ya. Karena kita tidak kepingin konsumsi herbalnya itu malah berefek samping untuk penyakitnya. Tapi kan kita kepinginnya konsumsi herbalnya itu bermanfaat untuk mengurangi penyakitnya Penyakit ya, kan begitu. kesehatan. Lain halnya kalau kita masih sehat. Kalau kita masih sehat itu kita lebih leluasa gitu ya Betul, untuk karena kan mengkonsumsi kita herbal. menjaga ya dok ya. Tapi Mm-mm. kalau misalnya memang sudah ada penyakitnya, tentunya harus tahu dulu ya diagnosis penyakitnya itu Mm-mm. jenisnya apa, terus juga sudah ada rekomendasinya, baru bisa mengkonsumsi herbal ya dok ya. Iya, betul. Betul. Jadi yang tadi bertanya, herbal apa yang direkomendasikan untuk penyakit ginjal? Tentunya harus tahu dulu penyakit ginjalnya itu jenisnya apa Mm-mm. dan juga harus konsultasi dulu ke dokter bagusnya menggunakan herbal apa gitu ya kan. Tadi juga dokter udah info bisa pakai biji beling, menirin tapi tetap harus konsultasi ke ahlinya dulu ya kan. Mm-mm. Nah, di segmen selanjutnya kita akan tanya jawab lagi sama dokter, akan Q&A lagi, tapi kita akan jeda dulu, akan ada iklan. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini ada Q&A dan juga segmen terakhir. Terima kasih yang sudah nonton. Nanti kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya.
Ciptakan keluarga sehat dengan bebas masalah pernafasan. Propolis Pro membantu dalam mengatasi batuk menahun, kering. Ciptakan keluarga sehat dengan bebas masalah pernafasan. Propolis Pro membantu dalam mengatasi batuk menahun, kering, dan berdahak, sesak nafas, TBC, asma, sinusitis, dan juga liver. Sudah terverifikasi aman dari BPOM, halal MUI, serta telah mendapatkan sertifikat nasional dari LIPI. Ribuan orang telah merasakan khasiatnya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera konsultasi sekarang dan ambil promonya. Ciptakan keluarga sehat dengan bebas masalah pernafasan. Propolis Pro membantu dalam mengatasi batuk menahun, kering, dan berdahak, sesak nafas, TBC, asma, sinusitis, dan juga liver. Sudah terverifikasi aman dari BPOM, halal MUI, serta telah mendapatkan sertifikat nasional dari LIPI. Ribuan orang telah merasakan khasiatnya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera konsultasi sekarang dan ambil promonya. Ciptakan keluarga sehat dengan bebas masalah pernafasan. Propolis Pro membantu dalam mengatasi batuk menahun, kering, dan berdahak, sesak nafas, TBC, asma, sinusitis, dan juga liver. Sudah terverifikasi aman dari BPOM, halal MUI, serta telah mendapatkan sertifikat nasional dari LIPI. Ribuan orang telah merasakan khasiatnya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera konsultasi sekarang dan ambil promonya. Ciptakan keluarga sehat dengan bebas masalah pernafasan. Propolis Pro membantu dalam mengatasi batuk menahun. Halo sahabat Nabawi Herbal, kembali lagi di segmen terakhir. Setelah kita sudah membahas jenis-jenis tanaman herbal, ternyata herbal bukan hanya dari tanaman aja, ada yang dari madu, susu, telur, itu juga termasuk herbal. Bahkan bahan-bahan bumbu dapur yang teman-teman sering temukan di rumah itu juga merupakan obat herbal gitu. Nah, aku langsung ke Q&A, pertanyaan dari teman-teman semua. Di sini ada pertanyaan dari Kirana Widya. Bagaimana dok cara konsumsi obat herbal dan kimia secara bersamaan? Nah, iya, itu pertanyaan yang baik sekali dan memang sering nih ditanyakan oleh teman-teman sahabat-sahabat ya. Jadi ketika seseorang sakit kan biasanya kita tetap anjurkan untuk berobat ya ke dokter ya di klinik atau di rumah sakit. Kemudian kan nanti ditetapkan diagnosisnya. Kemudian diberikan misalnya resep obat konvensional atau obat medis. Nah, ketika Bapak Ibu ingin berikhtiar dengan cara herbal juga, nah akhirnya kan memilih untuk mengkombinasi ya, mengkombinasi obat konvensional, obat medis dengan obat herbal. Cuma bingung gimana nih cara minumnya begitu ya. Nah, pertama-tama yang perlu dilakukan adalah tentu saja bicara dengan dokternya. Dok, saya mau konsumsi herbal misalnya nih orang dengan diabetes mellitus ya, penyakit kencing manis, sudah dikasih obat konvensional tapi ternyata gulanya belum turun-turun gitu ya, atau turunnya sedikit, belum mencapai target misalnya, atau HbA1c-nya belum turun gitu ya, belum mencapai target maksudnya. Nah, bisa misalnya memilih herbal lain ya. Ini sekaligus mungkin menjawab pertanyaan yang satunya lagi ya, yang tentang gula darah tinggi. Misalnya mengkonsumsi kayu manis misalnya ya. Kayu manis itu kalau kita mau nyiapkan segar bisa dalam bentuk rebusan, misalnya dicampur dengan daun salam bisa, atau bisa juga misalnya ekstrak kayu manis misalnya. Nah, itu dikonsumsinya diberi jarak dengan obat medis ya, diberi jarak sekitar 1 jam ya, atau 2 jam juga boleh. Jadi antara 1 sampai 2 jam. Karena untuk menghindari kemungkinan adanya interaksi yang tidak menguntungkan di antara dua obat tersebut. Dan kita berharap ada efek sinergis ya yang saling membantu menurunkan gula darah. Jadi misalnya mengkonsumsi obat konvensional, setelah itu 1 jam kemudian mengkonsumsi obat herbal, misalnya ekstrak kayu manis, atau bisa juga minyak habatus sauda, itu juga bisa menurunkan gula darah ya. Atau bisa juga yang lain-lain, sebetulnya banyak, pare juga bisa, sambiloto bisa ya untuk menurunkan gula darah, tapi intinya diberi jarak 1 jam. 1 jam. Dan coba dulu 1 kali sehari dulu ya, karena kita menghindari penurunan gula darah yang terlalu drastis. Karena kalau gula darahnya terlalu drastis,
nanti hipoglikemi ya. Kalau hipoglikemi itu bisa pingsan juga kan, atau bisa koma juga bisa. Jadi dicoba itu sedikit dulu ya, 1 kali sehari dulu. 1 kali sehari, oh aman, saya nggak Aman, merasakan efek samping apa-apa gitu ya. gitu ya. Bisa ditambah jadi 2 kali sehari gitu. Berarti bisa mengkonsumsi secara bersamaan, tapi waktunya dijeda ya, Iya, Dok, ya? dijeda 1 jam Betul, kira-kira. antara obat yang dari dokter terus juga obat herbal. Ya Mm-mm. tentu harus dicoba dulu takarannya. Kalau misal Mm-mm. ternyata ada efek Dosisnya. sampingnya, ada dosisnya, berarti jangan dilanjutkan atau bisa konsultasi saat Iya, berobat atau ya. mengganti dengan herbal yang Oh, lain. bisa Karena kan diganti. tetap ada kecocok-cocokan juga sebetulnya. Sebetulnya segala macam obat itu, baik itu obat medis atau obat herbal, sebenarnya ada cocok-cocokan juga dengan tubuh kita. Nah, ini terkait dengan genetik ya, genomik. Nah, cuma untuk periksa genomik itu belum bisa ya di Indonesia, atau bahkan di luar negeri juga banyak yang tidak bisa melakukan, sehingga kita akhirnya mencoba-coba dulu ya, mencoba-coba dulu herbalnya, tapi kita setidaknya tahu nih mana herbal yang bisa menurunkan gula darah gitu. Tadi saya kan sudah sebut Betul. contoh-contohnya, kita bisa pilih salah satu. Kalau ternyata nggak cocok nih, ya ganti dengan herbal Ganti yang herbal yang lain lain ya. Berarti gitu. bukan karena obatnya, tapi kadang ada tubuh tuh nggak merasa cocok gitu karena Mm-mm. faktor genetik tadi. Iya, betul. Jadi untuk Kak Kirana Widya, berarti untuk obat herbal dan juga kimia itu bisa dikonsumsi secara bersamaan. Yang penting waktunya dijeda dan juga harus konsultasi ya. Mm-mm. Nah, aku mau baca lagi nih, ada pertanyaan dari Syahdan Saban. Oh, ini tadi sudah dia bertanya yang merekomendasikan gula darah tinggi. Iya, Oh, itu obat yang sudah tadi. sudah Iya, tadi sudah terjawab dijawab ya. berarti. Tadi sudah dijawab. Terus ada lagi pertanyaan dari Wahyu Dani Gusti. Apakah herbal bisa menyembuhkan semua penyakit medis, Dok? Ya, kita setidaknya pasti paham ya, yang menyembuhkan adalah yang Maha Kuasa ya. Betul banget. Sebetulnya obat apapun, obat herbal atau obat konvensional, obat medis itu kan semuanya ikhtiar kita. Kita semua berharap untuk sembuh. Betul. Kalau dikatakan apakah bisa menyembuhkan, ya bisa saja. Bisa. Ya, tentu atas kuasa dan izin yang Maha Kuasa gitu ya. Asalkan kita berikhtiarnya dengan cara yang benar, kita tahu cara yang benarnya bagaimana gitu. Jadi kalau dikatakan bisa menyembuhkan, ya semuanya mungkin ya atas kuasa yang Maha Kuasa gitu ya. Bahkan misalnya kanker stadium 4 misalnya, secara logika atau secara keilmuan medis kan kita berpikir oh nggak bisa sembuh gitu ya. Bisa disembuhkan gitu ya. Tapi ternyata ada kejadian atau peristiwa atau fakta yang si pasien itu sembuh dari kanker stadium 4. Iya, ada yang seperti itu walaupun sangat sedikit gitu kan. Tapi kan artinya ikhtiarnya berhasil nih, mungkin ditambah doa dan sebagainya, dan Allah mengizinkan yang bersangkutan sembuh walaupun sakitnya sudah stadium 4 misalnya, ya bisa saja gitu ya. Betul banget. Berarti Gitu. kan, Dok, ya, tentunya bisa menyembuhkan penyakit medis, tapi tergantung kekuasaan yang Maha Kuasa juga ya, Dok ya. Iya, Semuanya dan juga tergantung ikhtiar kita sudah benar atau tidak kan, itu kalau juga ikhtiarnya tergantung. salah juga Iya, nggak bagus iya, dampaknya ke tubuh iya. ya. Betul banget. Terus ada lagi, Dok, pertanyaan dari Husen Alamsyah. Untuk anak yang sedang batuk pilek dan masih ASI, apakah ibunya boleh mengonsumsi obat herbal, Dok, untuk proses penyembuhan anaknya? Jadi ibunya konsumsi obat Iya. herbal, apakah bisa anaknya sembuh? Karena kan masih Masih mengkonsumsi ASI ASI. eksklusif gitu ya. Ya, jadi memang selama ini ketika anaknya masih konsumsi ASI eksklusif, misalnya di bawah 6 bulan, itu ketika anaknya batuk pilek, sebetulnya yang paling utama obat dari bahan alam adalah ASI ya. ASI dari ibu itu mengandung berbagai senyawa yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh si anak ya. Kemudian yang dikandung di dalam ASI sebetulnya ada zat-zat yang bersifat anti peradangan. Sehingga misalnya peradangan di saluran pernafasan itu juga bisa dibantu diatasi dengan ASI. Jadi ASI-nya sendiri sebetulnya bisa sebagai obat. Ya, kemudian ibunya supaya ASI-nya bagus bagaimana kan gitu. Untuk makanan. Ya, makanannya tentu harus bergizi lengkap, seimbang ya. Kemudian apa herbal-herbal yang kira-kira aman dikonsumsi oleh ibu menyusui?
Misalnya si ibu menyusui ini bisa mengkonsumsi herbal seperti madu ya, kemudian habatus sauda boleh, kemudian meniran boleh ya, pegagan boleh. Jadi ada banyak pilihannya. Sambiloto bahkan juga boleh dikonsumsi oleh ibu yang menyusui. Cuma kalau herbal-herbal yang rasanya pahit dikhawatirkan asinya jadi pahit juga. Iya, takutnya anaknya malah jadi nggak mau Nggak mau minum asinya. ASI ya. Jadi kita bisa pilih herbal yang kira-kira rasanya netral ya. Tadi yang saya sebutkan misalnya segala macam empon-empon itu tidak mempengaruhi rasa ASI ya. Jadi jahe, kunyit itu bisa dikonsumsi ibunya. Kemudian madu, habatus sauda, pegagan ya, meniran itu umumnya tidak mempengaruhi rasa dari ASI sehingga bermanfaat ketika ASINya diminum oleh anaknya itu juga akan menambah zat-zat bermanfaat atau senyawa-senyawa aktif agar anaknya bisa lebih cepat sembuh. Oh gitu, berarti ibunya yang mengkonsumsi itu boleh ya dok, tapi sebenarnya ASI sendiri juga sudah banyak manfaatnya untuk anak-anak ya dok, ya, Iya. apalagi yang masih menyusui gitu ya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir dok, ada yang bertanya tentang dok, kalau main asal rebus daun yang menurut orang-orang baik buat kesehatan itu apa beneran bagus dok? Apa ada cara supaya bisa mendapatkan khasiatnya? Ini kembali lagi yang ke segmen tadi dok, yang cara perebusan ya. Iya. Memang itu tadi kan tadi saya sudah menyebutkan di media sosial tuh ada seabrek bejibun informasi ya, Betul. termasuk informasi tentang herbal. Dia nganjurin minum ini, rebus ini, rebus ini. Tapi ya kita pilah-pilah, kita selektif apa sumbernya dari siapa. Kemudian apa herbalnya yang dianjurkan di situ, kita pelajari dulu itu herbalnya apa, kemudian apa kebutuhan kita gitu ya. Dan kalau kita tidak memiliki pengetahuan bagaimana sebetulnya cara mengolahnya ataupun cara mengkonsumsinya, bertanyalah kepada yang ahli begitu. Saya kasih contoh misalnya saga rambat ya. Saga rambat itu daunnya itu sangat bermanfaat misalnya untuk sariawan, untuk batuk, untuk sakit tenggorokan. Tapi bijinya beracun. Makanya jangan juga asal-asalan aja misalnya daunnya kan katanya bagus. Saya makanlah bijinya, itu bisa meninggal loh kalau makan biji saga ya, karena dia bisa mempengaruhi ginjal dan sebagainya, bahkan bisa menimbulkan koma ya. Jadi sudah ada kejadian zaman dulu sih, ada anak-anak mengkonsumsi biji saga ditelan langsung meninggal itu ada ya. Jadi makanya pentingnya kita memiliki pengetahuan yang cukup. Ya, karena mungkin merasa daunnya ini bagus, terus bijinya juga dikonsumsi ternyata bijinya beracun. Tentunya harus dengan ilmu juga ya dok ya. Kalau misalnya kita mau konsumsi obat herbal sendiri ya, dari ilmunya juga harus dari sumber-sumber yang sahih ya. Iya betul banget. Nah, mungkin ada satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita selesaikan pertanyaan ini, dok. Selesaikan ngobrol-ngobrolnya. Herbal apa sih, dok, yang bagus untuk pengobatan gatal? Oh iya. Nah, gatal sendiri kan sebetulnya penyebabnya banyak ya. Jadi bisa gatalnya alergi, atau gatalnya digigit serangga, atau gatalnya karena ada infeksi jamur misalnya ya, kadas, kurap itu kan karena jamur. Nah, itu kita perlu tahu dulu ya, kembali lagi diagnosisnya. Kita harus tahu dulu ini gatalnya karena apa. Ya. Karena kalau gatalnya karena alergi, ya kita bisa konsumsi dengan diminum atau dioleskan herbal-herbal yang bersifat anti alergi ya. Itu sebetulnya banyak contohnya. Misalnya kencur ya. Kencur itu juga bersifat anti alergi. Itu salah satu contoh herbal yang bisa diminum maupun yang dioles juga. Ketika ditumbuk pun kita bisa oles ya. Kemudian kalau misalnya gatalnya karena jamur ya, misalnya kita bisa pilih lengkuas ya. Lengkuasnya bisa diminum juga, rebusannya diminum, atau lengkuasnya ditumbuk, dihancurkan, itu kita oles, itu juga bisa. Berarti tetap harus dilihat juga diagnosisnya gatal itu karena apa ya? Iya, betul. Bahkan kutu kan juga bisa, atau skabies bisa.
Tetap Jadi harus dilihat dulu diagnosisnya iya, ya, Kak, ya. karena lalu bisa dipilih apa herbal yang sesuai. Kalau kita sudah tahu itu diagnosisnya apa. Iya, betul sekali. Nah, Dok, ternyata setelah ngobrol-ngobrol nih, ternyata waktunya sudah hampir habis. Terima kasih banyak, Dokter. Teman-teman juga pasti pada bilang terima kasih ke dokter karena sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat karena kita dapat ilmunya langsung dari ahlinya. Jadi, makasih banyak untuk Dokter Ingrid karena sudah bersedia hadir di Nabawi Herbal. Dan juga untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah nonton dan juga live streaming. Semoga informasi dan ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Dan